Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin, sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita taati para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatid, para sepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat, seluruh hadirin wal hadirat, seluruh umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus beliau guru kita bersama Al-Habib Husain bin Abu Bakar Ba'abud, Habib Muhammad bin Mustafa Ba'abud, Habib Muhammad Jamaluddin Abdurrahman Ba'abud, seluruh kiai, seluruh asatid, seluruh tokoh. Tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi sedikit pun rasa hormat ta'zim kami kepada antum semuanya, dan juga tidak lupa kepada sahibul bait, sahibul hajah, Bapak Haji Bayu sekeluarga. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan betul-betul pertemuan pada malam hari ini membawa keberkahan, membawa kemanfaatan, membawa kemaslahatan, membawa perubahan pada diri kita menjadi manusia-manusia yang semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah-langkah kita, mempermudah gerak-gerik kita, perbuatan kita untuk bisa senantiasa beramal saleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari segala bentuk kemaksiatan, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena waktu yang singkat, insyaallah mudah-mudahan dikasih keberkahan waktu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan membawa kemanfaatan pada diri Al-Fakir khususnya dan kepada seluruh hadirin yang hadir di sini pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Manusia mempunyai aset, dan aset yang paling berharga apa itu? Yaitu anak. Semua mempunyai aset, sesuatu yang berharga. Tapi yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia itu anak. Kenapa? Karena ada orang yang dulunya kaya, tapi ketika orang tersebut bangkrut ada mantan kaya. Ada ya? Atau orang kaya raya meninggal dunia, hilang itu kekayaannya. Atau ada juga orang yang mempunyai jabatan, kedudukan, pangkat, tapi ternyata ada juga orang dengan istilah mantan lurah, mantan bupati, mantan gubernur, dan lain sebagainya. Ada juga orang yang dulunya mulia, punya kedudukan, disegani oleh orang, ternyata punya tersandung kasus begitu. Kemudian mantan mulia, dulunya mulia tapi ternyata sekarang mantan mulia. Tapi ini yang satu ini yang dimiliki oleh seseorang, yaitu anak. Ini kalau baik ngangkat nama baik keluarga, tapi naudzubillah kalau jelek juga bawa buruk nama keluarga. Tidak ada istilahnya anak jelek, anak nakal, anak gak berbakti, dibilang kamu mantan anak saya. Ada seperti itu? Tidak ada. Sejelek-jeleknya tetap anak Anda, dan sejelek-jeleknya maka akan membawa nama keluarga menjadi tercoreng, menjadi jelek. Naudzubillahi min dalik. Ini anak ini
selain menjadi rahmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi anak ini juga menjadi amanah yang harus dijaga dan ada pertanggungjawabannya. Bagaimana anak ini, bagaimana amanah ini Anda jaga, nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam hadis begini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah ahluh wa auladuh. Pertama kali orang yang menarik, menuntut orang tua di hari kiamat, seseorang di hari kiamat, yaitu keluarganya, istrinya, dan juga anak-anaknya yang dulunya disayang-sayang, yang dulunya diperjuangkan, banting tulang, peras keringat, remuk polo, dengan berbagai istilahnya diperjuangkan, rela, susah payah demi anaknya, rela untuk berjuang, kadang-kadang sampai kehilangan kebahagiaannya demi anaknya. Ternyata ujung-ujungnya di akhirat dituntut. Apa pasalnya? Apa masalahnya? Orang tua dituntut, wa yaqulun ya rabbana khudh lana min haqqina minhu. Tuhan kami, saya tuntut hak-hak kami dari dia. Sekarang saya tuntut, fa innahu ma yu'allimuna ma najhal wa yut'imunal haram wa nahnu la na'lamu dzalik. Tuhan kami jadi begini karena kami tidak diajari untuk ilmu-ilmu sesuatu yang bermanfaat bagi kami. Dia bisa sholat jamaah, tahu manfaatnya sholat jamaah. Dia bisa bersedekah karena tahu fadilah dari sedekah. Dia bisa untuk mengaji Quran dan lain sebagainya, tahu ilmunya. Kami tidak pernah diajari. Kami tuntut. Kami jadi begini karena orang tua kami. Kami cuma diajari ilmu ekonomi. Kami diajari untuk giat belajar, tapi bukan belajar ilmu akhirat. Kami diajari untuk kepentingan-kepentingan sama sekali tidak ada urusannya dengan akhirat. Kami jadi begini, siapa yang tanggung jawab? Orang tua kami tuntut ya Tuhan kami. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dan wa yut'imunal haram wa nahnu la na'lamu dzalik. Dan dia orang tua kami ngasih kami makanan yang haram. Kami tidak tahu, kami cuma dikasih saja. Dan ketika kami makan makanan yang haram tersebut, akhirnya man akalal haram asad jawarihuhu sya'a am aba. Siapa makan makanan yang haram, maka anggota tubuhnya akan bermaksiat, mau tidak mau, otomatis. Mau di model apapun, kelihatannya bagus, kelihatannya sholat, ada riyaknya. Kelihatannya ada sedekah, ada tendensinya. Ketika beramal bagus pun ternyata ada sesuatu yang membatalkan amal bagus tersebut. Apa sebabnya? Karena dia makan makanannya haram. Siapa yang ngasih? Orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Di akhirat anak ini akan menuntut kepada orang tuanya. Tuhan kami jadi begini, jadi sengsara, jadi celaka, kami masuk neraka sebab orang ini. Ini jangan sampai masuk surga Tuhan kami. Ini orang tua yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli masjid, ahli majlis, ahli sholawat, ahli khair, ahli sedekah, dan seterusnya. Ternyata anaknya dibiarkan, anaknya enggak diperhatikan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka anaknya akan menuntut dan akan menyeret orang tersebut untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala bareng dengan anak tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ini ternyata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, nanti akan saya bacakan kitab dari beliau. Saya terjemahkan, biarkan beliau yang menasihati kita. Karena beliau adalah orang yang sudah terbukti kealimannya, terbukti kesolehannya, terbukti
kewaraannya, terbukti kemanfaatannya, dan terbukti kemakrifatannya, kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terbukti keikhlasannya. Maka akan saya bacakan nanti nasihat dari Habib Abdullah bin Alwi Haddad sebelum terlambat. Kalau kita sering insya Allah mendengarkan ceramah-ceramah mengenai cara untuk mendapatkan anak yang soleh, betul ya, mendapatkan anak yang berbakti. Insya Allah sudah beberapa ustadz yang telah mengkaji hal tersebut. Pertanyaannya, kalau ternyata kita punya anak sudah terlanjur, ternyata dia itu agak bandel, ternyata berani, ternyata menentang kepada orang tuanya, maka bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita kerjakan? Apa langkah-langkah kita? Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau menerangkan dalam kitabnya kiat-kiat bagaimana menghadapi anak yang sudah terlanjur salah didik, anak yang sudah terlanjur menjadi anak yang, ya katakanlah anak yang nakal, begitu ya. Insya Allah mudah-mudahan anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seandainya terjadi anak kita seperti itu, masih ada waktu, masih ada kesempatan, jangan sia-siakan. Ini adalah nasihat dari orang yang sudah terbukti kealimannya, kesolehannya, keikhlasannya, dan kemanfaatannya. Sampai sekarang kemanfaatan beliau luar biasa. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum ila ankal radhiyallahu an. Tsumma innahu yang bagi wa yustahabbu lil walidaini ayyu'inu auladahum ala birrihim bil musamahah. Kemudian sudah seharusnya, sudah sepantasnya dan disunnahkan bagi kedua orang tua untuk menolong anak-anak mereka untuk bisa berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana caranya supaya anak kita bisa berbakti kepada kita? Bil musamahah, dengan banyak memaafkan. Anak kita melakukan kesalahan, dimaklumi, dimaafkan. Caranya. Yang berikutnya, wa tarkil mudayaqati fi talabil qiyami bil huquq, dan menghindari, jangan sampai kita terlalu menekan anak kita, terlalu menuntut hak-hak kita kepada anak. Sedikit-sedikit kamu tidak mau menuruti kamu, tidak menuruti aku, durhaka kamu. Kan aku sudah perintahkan, kamu nggak mau, kamu kurang ajar. Terus terlalu ditekan anaknya terhadap hak-haknya orang tua. Seharusnya jangan terlalu dituntut. Kalau ada kesalahan dari anak kita, kita maafkan. Wa mujanabatil istiqsa'i fi dzalik, jangan terlalu mendetailkan, jangan terlalu meneliti. Kesalahan sedikit langsung dimarahi, jangan terlalu detail terhadap hak-hak kita kepada anak kita. Siyama fi hadhil azminatil lati qalla fiha albirru wal barun, apalagi di zaman kita sekarang ini yang sedikit sekali bakti kepada orang tua, dan orang yang berbakti kepada orang tua sangat sedikit. Itu zamannya siapa? Habib Abdullah bin Al-Haddad, 300 tahun lebih. Zaman kita, wah, termasuk alamatus sa'ah. Tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat apa? Tersebarnya kedurhakaan anak kepada orang tua. Jangan sampai anak kita menjadi durhaka gara-gara kita. Maka hindari terlalu menekan, hindari terlalu detail meminta hak-hak kita. Maafkan kalau ada kesalahan-kesalahan. Wa fasha fihal uququ wa kathrul akun. Dan di zaman ini sudah banyak sekali orang yang durhaka, dan orang yang durhaka sudah menyebar kemana-mana. Banyak sekali. Faida fa'ala dzalika wa samaha auladahu sallamahum wa khallasahum min ismil uquqi wa mimma yatarattabu alaihi min uqubati dunya wal akhirah.
Kalau orang tua mau mengerjakan hal tersebut, mau memaklumi, memaafkan, tidak terlalu menuntut kepada anaknya. Kalau orang tua mengerjakan hal tersebut, maka orang tua telah menyelamatkan anaknya, membebaskan anaknya dari dosa durhaka. Anaknya tidak terkena dosa durhaka. Dan orang tua telah menyelamatkan anak dari perkara-perkara yang disebabkan oleh dosa dari durhaka, yaitu hukuman-hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Karena besar, anak yang durhaka kepada orang tua ini efeknya dunia dan akhirat, luar biasa. Wa khasalalahu min thawabillahi wa karimi jazaihi mimma huwa afdalu akmal. Dan orang tua tersebut yang membantu anaknya tersebut, dia akan mendapatkan pahala dari Allah dan balasan yang mulia dari Allah yang lebih utama dan lebih sempurna. Saya mau tanya, kira-kira anak Anda ini bisa berbakti seberapa besar sih? Manfaat yang Anda dapatkan dari anak yang berbakti sebesar apa? Lebih besar dari balasan Allah atau lebih kecil? Tentu saja lebih kecil. Tidak akan sebesar balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya orang tua membantu anaknya untuk mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak terlalu mendapatkan kemanfaatan dari anaknya. Yang diharapkan adalah balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala karena telah membantu anaknya untuk tidak sampai durhaka dan menjadikan anak tersebut untuk bisa berbakti. Pahala tersebut khairun wa abqa min birril aulad. Pahala tersebut lebih baik dan lebih kekal daripada sekedar baktinya anak kita. Waqad qala alaihi salatu wassalam rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk bisa berbakti kepada dia. Caranya bagaimana tadi? Memaafkan, memaklumi, dan tidak terlalu menuntut. Nah, wal yahdar, hati-hati. Wal yahdar, hati-hati, waspada. Jangan sampai al walidani kullal hadari minad du'ai ala waladihima al-aq. Hati-hati, jangan sampai kedua orang tua betul-betul hati-hati. Jangan sampai mendoakan jelek kepada anaknya yang durhaka. Hati-hati, jangan sampai mendoakan jelek kepada anaknya yang sudah kurang ajar, sudah lancang, sudah menyusahkan, sudah durhaka. Jangan sampai mendoakan jelek. Fa inna dzalika yaziduhu dararan wa fasadan wa uquqan. Karena hal tersebut akan semakin menambah kepada anak tersebut, semakin mendapatkan kebahayaan, semakin rusak dan semakin durhaka. Wa ya'udu ba'du ma yatawalladu min dzalika min ad-darar 'alal walidaini fid dunya. Dan kadang-kadang sebagian dampak dari durhakanya anak yang semakin parah tersebut akan kembali kepada orang tuanya di dunia. Didoakan jelek anaknya semakin menjadi-jadi, akhirnya orang tuanya semakin susah. Bahkan kadang-kadang orang tuanya disakiti, hartanya dihabisi. Kadang-kadang ada orang tua dibunuh oleh anaknya. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai mendoakan jelek kepada anaknya. Wa du'aul walid mustajab. Doanya orang tua ini mustajab. Dan perlu diperhatikan, ucapan ini adalah doa. Ucapan ini adalah doa. Terkhusus ucapan orang tua kepada anaknya. Lebih-lebih ibu. Bapak pun termasuk, tapi lebih-lebih ibu. Hati-hati dengan ucapan. Ini baru beberapa tahun yang lalu meninggal. Kita kenal, sudah sering saya sampaikan, ada namanya Hubabah Mahani. Ustaz Toye tahu insya Allah, dari Pasuruan. Hubabah Mahani
Bapak Mahani ini begitu takutnya beliau untuk mengucapkan kata-kata kotor kepada anaknya. Akhirnya hewan-hewan yang jelek, hewan-hewan yang menjijikkan itu semuanya dikasih nama-nama yang bagus. Kecoa dikasih nama ini. Yang saya ingat sampai sekarang tikus. Tikus itu dikasih nama Den Ayu. Berarti kalau ada tikus lewat, awas, ada Den Ayu. Nanti ada kecoa apa, nanti ada kelabang apa, namanya bagus semuanya. Apa tujuannya? Takut nanti terucap oleh orang tersebut kata-kata yang enggak bagus. Takut anaknya nakal, tingkahnya terlalu aktif, ini bedigalan kayak jaran. Sebentar lagi diselentak nih. Ya. Pecolotan kayak ketek dicakar. Sebentar lagi, ya, anak sopo anak ketek, padahal anak dewe, ya, hati-hati dengan ucapan. Naudzubillahi min dzalik. Ini terjadi banyak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terjadi kadang-kadang ibu tidak sadar, secara refleks mengucapkan kata-kata dan kata-kata itu adalah doa. Hati-hati ucapan, khususnya ibu, bapak juga sama, hati-hati dengan ucapan. Ini pernah saya suatu ketika, ini sedih, miris saya. Saya perjalanan dari Surabaya, kemudian sampai di Kertosono, saya tidak ada bis waktu itu, ya, naik bis waktu itu saya. Subuh-subuh akhirnya naik Grab. Ternyata Grabnya itu orangnya baru bangun tidur subuh, sama anaknya. Ibunya ditinggal di rumah, ini anaknya momong ya bahasanya ya, momong. Anaknya tidur di depan, minta maaf ya Pak ya. Di belakang ya, anak saya tidur di depan. Oh iya, enggak apa-apa. Berangkat kita. Sampai di Kediri, anaknya itu bangun. Oh, anakku sing bagus. Kaya unyuk. Ada apa diteruskan bagus kaya unyuk itu? Tahu unyuk maksudnya? Kayak onyet. Ya Allah. Ada apa diteruskan? Ini naudzubillah, ini besar sedikit dicakar bapaknya. Naudzubillah, ada apa diteruskan? Bagus, soleh, hidayat, bagus itu. Coba kita lihat contoh-contoh dari orang-orang soleh diajarkan kepada kita. Kalau anak nakal, melakukan misalkan piring pecah, tembok dicorek-corek, biasa anak, baju dikotor-kotor, ya. Maka mereka bagaimana? Marah sambil mengucapkan Allah yahdik. Bagus enggak itu? Apa artinya Allah yahdik? Mudah-mudahan Allah ngasih hidayah kamu. Bagus apa jelek? Bagus. Kalau disuruh, nah ambilkan tisu, nah ambilkan piring, ngasih dia. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah ngasih berkah kepada kamu. Bagus. Diajari nggak pinter-pinter, dibilang bahlul. Bahlul itu bagus. Bahlul itu nama seorang alim, cendekiawan. Bahlul. Ya, alim itu. Enggak pinter-pinter koyok bahlul mudah-mudahan. Alim. Oh, tapi gara-gara bahasanya bahlul gitu, oh bahlul goblok berarti. Padahal itu adalah ulama yang pinter. Kayak misalkan, ini gara-gara nada ya. Kalau kayak misalkan Allah yahfad. Bagus itu ya. Ceramah agama akan disampaikan oleh Al-Habib Al-Fulan. Allah yahfad. Allah yahfad ini konotasinya adalah Allah yahfad, jangan sampai seperti itu. Padahal Allah yahfad artinya adalah mudah-mudahan Allah jaga. Bagus kan aslinya? Ya, berarti bahlul seperti itu aslinya adalah bagus. Didoakan kepada anak yang nakal, anak yang nggak pinter, diajari nggak bisa-bisa, dibilang bahlul, supaya kayak bahlul, cerdas, pinter, cendekiawan. Berarti semuanya doa yang baik-baik mereka itu. Berarti waspada kepada para ibu, khususnya kepada para bapak. Jangan sampai terucap kata-kata dari kita yang akhirnya menjadikan anak kita menjadi anak yang tidak berbakti, yang durhaka kepada kita. Naudzubillahi min dzalik. Ini diteruskan. Fayan bagi lahu ayyada'u walahu wala yad'u alaih. Seharusnya orang tua mendoakan yang baik-baik kepada anaknya, jangan sampai mendoakan yang jelek-jelek kepada anaknya. Faqad yuslihullahu bi barakati du'aihi. Kadang-kadang
berkat doanya orang tua ini kepada anaknya dengan doa yang baik-baik, Allah memperbaiki keadaan anak ini dengan berkah doanya orang tua. Wa ya'udu barran, maka anak ini yang aslinya durhaka kembali menjadi orang yang berbakti. Wa yantafi'ul walidu bibirrihi, maka orang tua bisa mengambil manfaat dengan baktinya anak tersebut. Wa takirru ainuhu bihi, dan hatinya menjadi bangga, senang terhadap anaknya karena anaknya menjadi orang yang berbakti. Berkat apa tadi? Doa yang baik dari orang tua kepada anaknya walaupun aslinya adalah durhaka. Didoakan yang baik. Fayafuzul waladu bithawabil birri, maka anak tersebut menjadi beruntung karena mendapatkan pahala berbakti. Wayaslamu min itsmil uquq, dan anak tersebut selamat daripada dosa durhaka. Wallahul muwaffiqu wal mu'in, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan dan menolong kita. Ada kisah nyata terjadi di kota Tuban, ya. Saya tidak sebutkan namanya. Kota Tuban. Ini anak yang luar biasa. Emas 24 karat. 100%, preman. Ya, preman 100%. Semua dosa sudah pernah dilakukan. Minuman keras juga, zina juga, ngerampok orang juga, nyakiti orang juga, menipu iya. Ini rajanya preman, tinggalnya di terminal. Berarti semua orang yang terminal tunduk sama dia. Ini rajanya ini, jagoannya ini. Ini bikin susah keluarga. Bikin malu keluarga, ibunya nangis terus, susah, sedih lihat anaknya seperti ini. Tidak bisa lagi, sudah tidak terkendali anak tersebut. Sampai akhirnya ibu yang baik, karena ibu yang baik, alhamdulillah, maka datangnya ke ulama, bukan datangnya ke dukun, ya, datangnya ke ulama. Ibu yang baik datangnya ke ulama. Bagaimana ini? Anak saya begini, saya malu, saya sedih. Ini sudah barang di rumah porak-poranda, lemari jebol, nyimpen apapun tetap ketahuan, susah. Ini gimana ini anak saya ini? Gimana solusinya? Dibilang, doakan. Doanya orang tua ini lebih mustajab daripada doanya wali kutub. Makanya dulu pernah Habib Salim Asyatiri itu dimintai doa. Habib, doakan saya. Ditanyai, kamu punya orang tua? Punya, masih. Minta sama orang tua kamu. Lebih mustajab daripada doanya kutub. Jadi dibilang, kamu doakan. Bagaimana ini solusinya? Kasih bacaan apa? Doakan. Akhirnya si ibu ini setiap malam doakan, setiap waktunya doakan, didoakan terus dengan doa-doa yang baik. Ternyata subhanallah, Allah Subhanahu wa taala membalik keadaan anak ini. Yang aslinya luar biasa premannya ini datang ke rumah, tahu-tahu menangis, mencucurkan air mata, minta maaf kepada ibunya, minta ridho kepada ibunya, dicium kaki ibunya, bahkan sampai akhirnya kaki ibunya dicuci, airnya diminum. Saya mau tanya, ini yang di sini pernah nggak gitu? Kaki bapak ibu pernah dicium? Pernah kaki dicuci terus diminum? Pernah? Ini orang yang pertamanya seperti itu sampai terjadi seperti itu. Minta maaf ibu, ridhoi kesalahan-kesalahan yang lalu, doakan yang baik-baik. Minta, ibunya sudah luluh hatinya, sudah betul-betul terharu ibunya, didoakan yang baik-baik. Sampai sudah selesai semuanya, anak tersebut keluar. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan anak tersebut kecelakaan, dan ternyata kecelakaan tersebut meninggal. Tapi subhanallah, jasad anak tersebut kelihatan betul kalau ini adalah orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Orang mati dalam keadaan husnul khotimah sama su'ul khotimah itu sangat jelas perbedaannya. Bisa kelihatan. Ini betul-betul kelihatan orang ini mati dalam keadaan baik, dalam keadaan diridhoi. Husnul khatimah, luar biasa keadaannya. Karena apa? Doa orang tua. Doa yang baik dari orang tua. Naudzubillah, hati-hati.
Zaman ini sudah banyak orang yang durhaka. Jangan terlalu dituntut, jangan terlalu detail terhadap hak-hak Anda menuntut kepada anak Anda. Banyak memaklumi, doakan yang baik-baik. Pasti kalau anak Anda selalu Anda doakan dengan yang baik-baik, pasti ada manfaat yang Anda dapatkan di dunia dari anak tersebut. Tapi manfaat yang lebih besar sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Mudah-mudahan Allah akan merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk bisa berbakti kepada dia. Yang kita harapkan adalah rahmat, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita diliputi taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dibimbing pekerjaan kita, langkah-langkah kita untuk selalu bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari murka Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.